Kita berdoa. Bapa kami, Allah yang bertahta di surga, sementara kami berdiri menghadap hadirat-Mu, kebutuhan kami yang terutama agar Tuhan bersama dengan kami, dengan kecurahan Roh Kudus bagi pribadi masing-masing, baik yang hadir di dalam Ka'bah Tuhan, baik yang mengikuti secara virtual, lewat Zoom, Facebook, maupun YouTube. Biarlah dengan Roh Kudus Tuhan kami dapat memahami kebenaran Tuhan, dan kami dapat menghidupkannya, sehingga kalau Tuhan datang, semuanya kami menjadi pewaris kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Apakah Anda berbahagia? Kalau berbahagia boleh saya melihat tangannya dilambaikan? Puji Tuhan. Dan Tuhan kita di surga penuh sukacita melihat umat-umatnya dalam keadaan berbahagia. Dan terima kasih bagi saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang hadir di dalam ibadah bersama maupun secara offline yang ada di dalam ruangan ini, di dalam gereja. Tapi kami juga bersyukur dan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di layar maupun lewat tentunya virtual, ada yang mengikuti secara Zoom online dan juga lewat Facebook ataupun melalui YouTube. Tidak mengurangi berkat Tuhan bagi masing-masing kita. Pada malam yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana pentingnya bagi kita di dalam keluarga memiliki peraturan untuk kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah keharmonisan dan terjadilah rumah tangga yang kokoh. Dan pada malam yang lalu, Pendeta Dr. Rudy Baloyo memberikan tugas kepada kita. Kita membuat aturan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagi yang belum pernah membuat, supaya kita mulai. Ya. Dan kita perlu mengadakan aturan untuk dapat saling menghargai, saling menghormati, ya. Dan kita tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Jadi bagi kita tentunya kalau diberikan tugas, saya percaya kita sudah buat, ya. Dan Pendeta Baloyo katakan kalau boleh dikumpul supaya dia juga mendapatkan masukan-masukan yang baik ya dari keluarga kita, apa hal-hal yang perlu kita lakukan. Baiklah, pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam yang keempat ini dengan judul Waktu berkualitas di dalam keluarga. Kita sangat senang bahwa di situasi dunia yang krisis sekarang ini, kita perlu membangun keluarga yang kuat, yang kokoh. Karena sekarang ini banyak rumah tangga yang sudah retak, pecah,
sehingga rumah tangga itu tidak bahagia. Baik suami terhadap istri, istri sebaliknya kepada suami, bahkan dampaknya yang luar biasa. Anak-anak pun tidak mengalami hidup bahagia. Oleh sebab itu, sepanjang KKR kita ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kita mempelajari bagaimana membangun keluarga yang kuat di tengah krisis yang sedang terjadi. Malam hari ini adalah waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga. Waktu keluarga yang berkualitas. Ini satu hal yang sangat penting. Berbicara dengan keluarga dan waktu, ini sangat terkait betul penting. Kita lihat ada di slide ini, ada gambar, tentunya keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Waktu keluarga yang berkualitas. Apakah waktu yang berkualitas itu? Waktu yang berkualitas adalah waktu yang dihabiskan bersama anggota keluarga yang dalam beberapa cara produktif atau menguntungkan bagi satu ataupun seluruh anggota keluarga itu. Terhadap suami, istri, dan juga anak-anak. Jadi waktu yang berkualitas itu adalah waktu yang dihabiskan. Waktu yang dihabiskan bersama dengan anggota keluarga. Ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Sehingga itu adalah produktif. Menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Baik bagi anak-anak, baik terhadap suami dan juga terhadap istri. Itulah arti yang sesungguhnya waktu yang berkualitas. Ada ikatan antara anggota keluarga itu. Terima kasih. Kalau kita lihat di gambar ini, seorang ayah dengan anaknya, ya, dia sedang membangun hubungan, ada ikatan. Jadi di tangan bapak itu ada bola, lalu anak itu juga ikut terlibat dengan bola itu. Jadi tidak ada terpisah, ada hubungan, ada ikatan. Nah, waktu yang berkualitas itu adalah membuat kenangan yang manis. Jadi kalau kita mengadakan satu hubungan yang berkualitas, waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga, ingat bahwa ini adalah membuat kenangan yang manis. Kalau kenangan yang manis artinya ini adalah sangat lama diingat dan sulit untuk dilupakan. Ya, inilah keluarga kami, ya, keluarga kami. Ya, kami juga selalu lakukan bagaimana untuk membangun hubungan keluarga yang berkualitas, ya. Yang walaupun mungkin di Jakarta agak sulit bertemu, tapi kita akan coba waktu-waktu tertentu, apakah hari Minggu, ya, minimal 1 kali 1 bulan bisa bertemu. Anak mantu, bahkan cucu. Mengapa menghabiskan waktu?
Mengapa menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga sangat penting? Mengapa? Jadi, waktu yang berkualitas akan membantu di dalam membangun ikatan yang lebih kuat dengan keluargamu. Jadi kalau kita mengadakan satu waktu yang kita berikan kepada anggota keluarga, itu adalah untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan satu dengan yang lain. Lalu lebih lanjut dikatakan, mengajarkan anak-anak bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi seringkali kalau kita tidak bangun waktu yang berkualitas di rumah, berkomunikasi antara abang dan adik, atau orang tua dan anak-anak, nanti kalau anak itu di luar, dia tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini sangat penting, waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga. Karena dengan kita bersama-sama akan terjadi bagaimana cara berbicara. Ya, seperti yang kita sudah pelajari oleh Pendeta Baloyo, bagaimana kita berbicara dengan sopan, menghargai satu dengan yang lain. Ya. Lalu yang berikut, waktu keluarga yang berkualitas itu membantu di dalam menunjukkan kasih sayang, penghargaan, dan dorongan. Tentunya di dalam kita berbicara satu dengan yang lain dan beraktivitas bersama-sama, di situ kita akan menunjukkan bagaimana terjadi penghargaan. Pendeta Baloyo sudah katakan kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh anggota keluarga itu, dan dia membuat sesuatu yang menyenangkan, kita akan memberikan penghargaan dan di situ akan kita katakan, kamu bagus sekali, terima kasih. Ya. Dan di saat itulah kita juga akan menunjukkan kasih sayang kita di antara anggota keluarga. Dan disitulah kita akan bisa mendorong anak-anak dan anggota keluarga itu untuk lebih baik. Ya. Dan waktu keluarga yang berkualitas itu akan membantu di dalam menanamkan nilai-nilai keluarga kepada anak-anakmu. Jadi disitulah kita menanamkan nilai-nilai keluarga itu. Bagaimana sebenarnya keluarga kita ini. Ya. Dan bukan hanya untuk anggota keluarga kita. Bisa saja di waktu kita berkumpul juga bersama dengan mungkin bisa kita katakan kita punya paman dan kemudian kita punya amang boru ya bagi orang kita Batak. Lalu kita akan bisa menyatakan oh inilah keluarga kita ya. Jadi sehingga mereka itu akan mengerti nilai-nilai keluarga. Dan selanjutnya ini akan membantu di dalam menciptakan kenangan yang indah yang dapat bertahan seumur hidup. Jadi kalau orang yang sudah sering berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga, ini akan bisa mengenang, oh dulu kami itu makan bersama, oh dulu waktu itu, oh kami bernyanyi bersama, ya, oh lagu kami ini, ya. Banyak hal yang indah yang dapat dikenang. Sehingga itu akan membuat satu ikatan yang lebih baik. Dikatakan penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga menghabiskan waktu yang berkualitas bersama, kemungkinan anak-anak terlibat dalam kegiatan yang berbahaya turun secara drastis. Apa artinya? Artinya tidak mudah anak-anak kita itu terpengaruh terhadap kejahatan.
Di saat di sekolah, di saat di jalan, atau mungkin dia sudah jauh setelah dia dewasa. Mungkin saja berkuliah jauh di mana dia bersekolah. Artinya dia akan menghargai didikan orang tuanya. Sehingga tidak mudah dia terpengaruh. Untuk dalam doktrin kita tidak bagus kalau anak-anak itu merokok, minuman keras, dan secara kesehatan. Lalu dia tidak akan mudah terpengaruh walaupun ada banyak teman-temannya. Karena dia sudah terkenang bagaimana hubungan ikatan dengan orang tuanya yang sudah memberikan didikan yang baik. Jadi dia menghargai didikan orang tuanya. Jadi tidak mudah terpengaruh terhadap kejahatan oleh karena dia sudah menghargai orang tuanya. Kalau dia mau melakukan sesuatu terus dia ingat, aduh nanti bapak saya jadi malu. Ya. Mama saya nanti jadi apa? Jadi malu. Keluarga kami nanti jadi apa? Tercemar oleh karena saya. Jadi akhirnya dia menjaga nama baik keluarga. Dan bahkan dia akan menghargai agama. Dia akan katakan, aduh kami kan gak boleh ini lakukan ini. Di dalam keluarga kami ini adalah tidak bagus. Dan dia akan takut akan Tuhan. Inilah hal yang sangat diuntungkan kalau kita mempunyai waktu yang berkualitas bersama dengan anggota keluarga kita. Bagaimana Anda menggambarkan waktu keluarga yang berkualitas? Bagaimana gambarannya? Mari kita lihat. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga? No. Bisa saja kita satu hari di rumah, tapi masing-masing punya kegiatan hanya megang handphone tersendiri. Tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. Ya. Padahal waktu kita banyak kita gunakan. Jadi seringkali kita berpikir kan kami lama di rumah dengan anak-anak. Tapi selama itu apa yang kita lakukan? Sebenarnya kualitas waktu yang kita gunakan tidak terlalu digunakan dengan banyak. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu yang sedikit tapi berkualitas. Ini bisa saja satu hari Minggu ini mereka di rumah. Duduk tapi masing-masing punya kegiatan. Ada yang main game, ada yang menjawab chatting dan lain sebagainya, ya. Bukan demikian. Atau yang berikut. Apakah juga waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga itu seperti ini? Ya. Mereka pergi keluar, ya. Bukan hanya di rumah. Oh, ayo kita. Tentunya jawabannya adalah sama, tidak, ya. Jadi, apakah arti waktu yang berkualitas bagi anak-anak? Lihat di dalam gambar ini, beginilah salah satu gambaran bagaimana waktu yang berkualitas di dalam keluarga. Ada interaksi antara orang tua dan anak-anak. Lebih lanjut, waktu yang berkualitas artinya bersenang-senang dengan keluarga. Jadi tidak senang sendiri. Kalau tadi dia bersama-sama di rumah tapi bawa kesenangan sendiri-sendiri. Tapi waktu yang berkualitas artinya bersenang-senang dengan keluarga. Bermain bersama. Tertawa bersama. Beraktivitas bersama. Dan itu bisa dilakukan contohnya di hari Minggu atau hari libur, kita ambil waktu, lalu kita katakan, ayo kita main apa? Oh, main ini, boleh ya. Kita belajar bagaimana dengan menggunakan bahasa Inggris ya.
Bagaimana dengan bermain catur, ya? Bagaimana dengan permainan-permainan yang lain? Sehingga semuanya bisa terlibat. Lalu di saat yang sama semuanya bisa tertawa, ya, bisa saling berkomunikasi. Itulah caranya atau gambaran waktu yang berkualitas. Lebih lanjut, waktu yang berkualitas artinya membaca cerita-cerita Alkitab bersama. Kalau di dalam keluarga kita, sebenarnya gereja Masehi Advent hari ke-7 sudah membuat satu teknik bagaimana supaya kita memiliki waktu yang berkualitas. Ibadah pagi bersama-sama. Kemudian ibadah belajar sekolah sahabat malam bersama-sama. Lalu kita ada lagi follow the Bible bersama-sama. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk membuat waktu yang berkualitas di dalam keluarga. Jadi kalau anak-anak kita ini sangat senang untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab, bukalah Alkitab. Lalu apakah Bapak yang menjelaskan? Kemudian apakah ibu yang menjelaskan? Lalu minta pendapatnya, bagaimana ceritanya? Enak kan? Bagaimana ceritanya? Oh, Tuhan itu baik ya? Ada interaksi satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan waktu yang berkualitas di dalam keluarga. Lebih lanjut dikatakan waktu yang berkualitas artinya membantu menyiapkan makanan. Bisa saja dalam waktu-waktu tertentu masa libur, ya. Oke, gimana? Kita mau masak apa? Ayo, kita masak yuk, ya. Oh, saya dapat menu. Lalu udah disiapkan menu, kita mau bikin sop, kita mau bikin ini. Lalu ada apa? Ada alpukat, boleh dijus, siapa yang menjus dan lain sebagainya. Jadi semua bisa terlibat. Ini adalah waktu yang berkualitas. Sama-sama membantu di dalam membuat satu kegiatan sehingga semuanya akan terlibat. Waktu yang berkualitas artinya menikmati waktu makan bersama. Kalau zaman dulu, ya, makan itu bersama-sama. Sebenarnya bukan karena makanan tidak cukup, ya. Tapi seringkali kita berpikir, akan dulu kan karena makanan tidak cukup. Makan juga pakai ikan asin, lalu diambil dibagi sedikit-sedikit, ya. Supaya nanti jangan habis. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya orang tua kita zaman dulu itu memiliki satu teknik pendidikan yang luar biasa. Sehingga kita merasakan bagaimana ini kualitas ini di dalam rumah tangga. Tapi kalau sekarang, apa yang terjadi? Oh, makanan sudah tersedia. Lalu ambil masing-masing, kemudian berdoa masing-masing, makan masing-masing sambil nonton, sambil main game, sambil main ini. Tidak ada lagi makan bersama-sama. Kalau zaman dulu setelah di meja makan dia katakan, Papa lagi belum datang. Ini paha ayam ini nanti untuk Papa ya? Ya nak ya? Artinya dia rasakan, aduh mamaku sayang sekali sama papaku. Sekarang gak ada lagi didengarkan anak-anak seperti itu. Karena masing-masing sudah ambil makanan sendiri. Kemudian duduk sendiri, makan sendiri. Tidak ada lagi waktu yang berkualitas untuk bersama-sama. Jadi makan bersama itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam rumah tangga. Sebenarnya ini perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena cara makan sekarang ini sangat tidak berkualitas di dalam membangun hubungan dalam rumah tangga. Lebih lanjut, waktu yang berkualitas itu dikatakan, ini tadi yang makan bersama-sama. Ya. Kemudian waktu yang berkualitas itu artinya mengunjungi berbagai tempat bersama-sama. Ya. Oh, ayo kita ke Borobudur. Oh, atau ayo kita ada pantai di sana. Ya. Jadi bukan hanya karena pergi ke luar negeri. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita bisa bersama-sama untuk pergi dan kemudian kita beraktivitas di sana. Ya, di sana mungkin kita bisa merangkul anak-anak kita sambil berjalan atau suami istri sambil berjalan dilihat anak-anak sedang berpegangan tangan, sedang merangkul dan lain sebagainya. Sehingga di sana akan
terikat di dalam hati anak-anak itu bahwa rumah tangga mereka, keluarga mereka itu adalah keluarga yang bahagia. Dan waktu yang berkualitas artinya makan di luar bersama-sama. Makan di luar bersama-sama satu-satu waktu juga bisa. Yuk kita makan yuk. Ya, bukan karena kita tidak bisa masak di rumah. Tapi ini juga mendorong anak-anak itu ya, bahwa kita juga sangat care dengan mereka. Bukan harus makan di restoran yang mahal. Tetapi kita makan mungkin di rumah makan yang sederhana. Tapi bisa di sana kita berinteraksi, ya. Ayo nak, ambil apa yang kamu suka, ya. Sehingga di sanalah ada interaksi. Anak-anak itu merasakan betapa berkualitasnya keluarga dalam menggunakan waktu. Waktu yang berkualitas artinya berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati bukan hanya kepada orang yang sudah dewasa. Kepada anak kecil juga kita bisa berbicara dari hati ke hati. Nah, bagaimana tadi pelajaranmu di sekolah? Weh, kamu ini nak, rambutmu bagus sekali dan lain sebagainya. Ya. Waduh, kamu ini kelihatannya cantik sekali karena kamu mandinya bagus dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang kita lakukan dalam interaksi terhadap anak-anak kita. Berbicara dari hati ke hati. Lebih lanjut dikatakan bagi anak kita yang sudah mungkin remaja, dia punya masalah. Ada masalah yang dihadapi. Mungkin dia senang melihat seseorang karena dia sudah mulai pancarobanya. Lalu dia pengen mengasihi seseorang, tapi sepertinya dicuekin, ya, akhirnya dia apa? Merasa kurang enak. Ya. Dan atau mungkin masalahnya di sekolah. Lalu waktu yang berkualitas artinya kita bisa memberikan waktu untuk menghibur anak kita. Mengerti apa yang sedang dihadapi oleh anak kita. Itulah artinya waktu yang berkualitas. Dan waktu yang berkualitas artinya berdoa bersama dengan anak-anak. Seberapa seringkah kita menggunakan waktu kita berdoa bersama dengan anak kita? Ada banyak hal yang bisa kita tanyakan tentang pendidikannya, tentang masalah yang dihadapi. Sehingga kita bisa doakan dia. Dan bukan hanya waktu dia mengalami masalah. Di waktu dia juga berhasil. Apakah di waktu dia berulang tahun. Atau waktu dia mendapatkan prestasi. Banyak hal yang kita bisa gunakan. Waktu kita untuk berdoa bersama-sama. Itulah waktu yang berkualitas. Bukan hanya kepada orang dewasa. Tapi kita akan mulai dari anak-anak. Kita sudah harus banyak berdoa bersama dengan anak-anak kita. Dalam satu penelitian, dikatakan anak-anak ditanya, apakah waktu yang paling menyenangkan dan berkesan bagimu? Lalu jawabannya apa? Jawaban yang luar biasa adalah ketika orang tua mereka menghabiskan waktu dengan mereka berbicara, mendengar, bermain, dan hanya bersama dengan mereka. Jadi ditanyakan, apa yang membuat kamu paling menyenangkan dan berkesan di dalam keluargamu? Berdasarkan penelitian dikatakan, waduh, saya sangat bahagia karena orang tua saya menghabiskan waktunya dengan saya. Dia mau berbicara dengan saya. Dia dengarkan pembicaraan saya. Dia juga bermain dengan saya. Dan dia seringkali dan bersama-sama dengan saya. Itulah satu hal yang sangat penting. Dan penelitian ini menyatakan waktu yang berkualitas ini bersama dengan anak-anak, mendengarkan anak-anak, bermain bersama dengan anak-anak, dan hanya dengan mereka, itulah yang paling menyenangkan. Bagi anak-anakmu, waktu yang dihabiskan bersama dengan mereka adalah permata kehidupan
yang tertanam di dalam ingatan mereka selamanya. Itulah hal yang sangat berharga. Permata yang selalu mereka ingat. Seperti yang saya katakan tadi, dengan nilai-nilai waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah jauh dari kita, mereka akan ingat, waduh, kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, aduh, bapak saya, mama saya, keluarga saya, agama saya, Tuhan saya. Sehingga dia tidak akan jatuh di dalam kejahatan. Hal inilah yang menciptakan kenangan manis yang tidak akan mereka bisa lupakan. Apa itu? Bersama-sama dengan anak-anak kita. Bersama-sama dengan keluarga kita. Dikatakan tidak ada jumlah uang atau kesuksesan yang dapat menggantikan waktu yang dihabiskan bersama dengan keluarga Anda. Artinya, seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kita bagikan kepada anak kita, itu tidak akan membawakan satu sukacita yang luar biasa bagi kehidupannya. Kami juga di dalam keluarga, inilah keluarga besar kami. Minimal 1 kali 1 tahun kami adakan berkumpul bersama-sama. Supaya saling mengenal. Oh, ini adalah anaknya abang. Oh, ini adalah anaknya yang kakak sana. Dan lain sebagainya. Ya. Dan ini akan membuat kesan yang indah bagi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Waktu keluarga adalah waktu yang sakral. Dan harus dilindungi dan dihormati. Oleh karena itu jaga waktu keluargamu, jangan pernah lalaikan. Bagi waktumu untuk keluargamu, untuk istrimu bagi suami, untuk suami bagi istrimu, dan untuk orang tua bagi anak-anakmu. Gunakan waktumu. Mungkin bisa saja kami kan sibuk bekerja. Tapi sibuk bekerja, gunakan dalam setiap waktu. Mungkin saja 1 atau 2 jam bersama dengan keluarga. Bukan karena dengan banyaknya, kuantitinya, tapi kualitinya. Itu sebabnya pada malam ini kita belajar bagaimana menggunakan waktu yang berkualitas. Di awal tadi sudah dikatakan bisa saja 1 hari kita bersama dengan keluarga. Tapi tidak ada yang saling mengikat, mendorong, dan menguatkan satu dengan yang lain. Menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga akan membawa kebahagiaan dan memperkaya hubunganmu. Inilah nilai daripada waktu yang berkualitas di dalam keluarga. Membawa kebahagiaan dan memperkaya hubungan dalam rumah tangga. Ada satu kisah, seorang anak yang sudah remaja, lalu dia memiliki tetangga, yang hidup tetangganya adalah hidup yang sederhana, tidak kaya, karena mereka adalah hanya seorang petani. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang selalu memiliki hubungan yang baik. Karena mereka adalah keluarga Kristen yang selalu setia kepada Tuhan. Mereka ibadah pagi, mereka ibadah malam, membaca Alkitab bersama, berdoa, dan mereka memiliki kegiatan aktivitas bersama-sama. Ke ladang juga, ke sawah, orang tuanya mengajak anaknya. Banyak waktu yang digunakan bersama dengan anak-anak. Dan ini si remaja ini, seorang anak remaja laki-laki, dia adalah dari keluarga yang kaya, cukup dalam semuanya. Rumahnya adalah sangat mewah. Lalu mereka punya mobil. Lalu mereka punya segala sesuatu. Apa kebutuhan anaknya diberikan oleh papanya, ya,
sepeda motor ada, mobil juga boleh kamu pakai. Lalu satu waktu dia coba perhatikan dengan melihat keluarga yang selalu bersama-sama membagi waktu antara orang tua dan anak. Dia katakan, inilah keluarga kami, keluarga yang dipenuhi dengan neraka dalam rumah tangga. Suami istri juga ibu bapak jarang bertemu. Oleh karena mereka sibuk melakukan pekerjaan masing-masing. Bisnis mereka yang luar biasa. Satu waktu anak ini datang di kantor dan kemudian dia ketuk kantor papanya. Lalu dia katakan, "Nah, kamu mau butuh apa? Mau butuh uang? Atau mobil kamu mau pakai? Apa? Kenapa kamu datang? Apa yang kamu butuhkan?" Lalu anaknya katakan, "Papa, saya tidak butuh semua itu. Mobil, rumah, bahkan uang tidak membawa kebahagiaan dalam diri saya. Karena Papa tidak membagi waktu bersama dengan saya. Papa dan Mama tidak pernah bersama-sama. Dan Papa Mama tidak pernah bersama dengan saya. Saya merasa rumah yang mewah adalah bagaikan neraka dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Papa, sekarang juga saya mau, bagilah waktumu bagi saya." Mulai dari itu terpukul hati Papa itu. Kemudian dia bagi waktunya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Lalu terciptalah sukacita bahagia di dalam rumah tangga mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya harta, uang, mobil, rumah mewah bukanlah menjadi ukuran rumah tangga bahagia. Tapi kita harus membagikan waktu yang berkualitas bersama-sama di dalam rumah tangga kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai anggota keluarga Allah? Bagaimana kita membagi waktu kita kepada Tuhan sebagai Bapa kita? Ya, kita sudah belajar bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Bapa kita yang di surga adalah Bapa kita. Lalu bagaimanakah hubungan kualitas keluarga kita dengan Allah? Bapa surgawi kita telah menunjuk waktu istimewa. Ada waktu istimewa mingguan bagi keluarga Allah untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Inilah yang Tuhan mau supaya kita berbahagia di dalam keluarga Allah. Ada waktu istimewa, waktu mingguan yang Tuhan sudah atur. Apa itu? Dia katakan di dalam kesibukan semua pekerjaan kita dicatat di dalam kitab suci, Alkitab ini. Imamat 23 ayat 3 dikatakan, walaupun kita sibuk di masa bekerja kita, tapi Tuhan katakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh 1 hari dari 7 hari. Hanya 6 hari kita bisa boleh melakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat bagimu. Itulah hari perhentian penuh. Itulah waktu yang berkualitas bagi Tuhan. Yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan satu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Kalau secara keluarga manusia di dunia tadi, kita harus sisihkan waktu kita. Dan itulah caranya kita membangun keluarga yang bahagia dengan waktu yang berkualitas. Bagi Tuhan sebagai Bapa di sorga, kita adalah anak-anaknya. Allah mau sudah membagikan waktunya. Berikanlah waktumu kepadaku, dia katakan, hanya 1 hari seminggu. Untuk kita memiliki hidup berkualitas bersama dengan Allah. Tuhan memberikan kepada Musa kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri.
Kita sudah pelajari 10 hukum Allah, peraturan yang Allah berikan. Di dalam peraturan yang Allah berikan yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Di dalamnya kita sudah pelajari 10 peraturan supaya keluarga kita bahagia bersama dengan Allah. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung menyembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu hormati ayahmu, hubungan kepada manusia dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta. Jangan mengingini milik orang lain. Di dalam hal ini Allah mau dikatakan, ingatlah waktu yang berkualitas kepada Allah. Dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi 1 hari penuh, hari Sabat, hari Tuhan Allah, kita harus sisihkan. Itulah waktu yang berkualitas bersama dengan Allah. Sebab dikatakan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah hari Sabat. Cukupkah hanya mengingat? Lebih lanjut dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana cara menguduskannya? 6 hari kita sudah bekerja, tapi hari ke-7 kita berhenti dari semua pekerjaan kita. Kita harus bersama-sama dengan Allah. Kita harus berinteraksi dengan Allah. Sehingga disitulah kita memiliki hubungan keluarga Allah yang berkualitas. Sabat ditetapkan oleh Tuhan pada waktu penciptaan. Jadi hari Sabat ini, hari ke-7 ini bukan baru-baru ini muncul. Sejak dunia dijadikan, pada waktu penciptaan, ini sudah ada hari yang ke-7. Ya. Hari ke-7 sama dengan hari Sabat. Hari Sabat sama dengan hari ke-7. Ini bisa kita lihat di Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Ya. Apa artinya Sabat? Sabat itu sama dengan Sabtu. Sabtu itu adalah hari ke-7. Ya, sama dengan Sabat. Jadi dari zaman dulu penciptaan sudah ada hari ke-7. Karena Sabat artinya adalah hari ke-7. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia dari semua pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 2-3. Jadi secara ringkas dikatakan hari ke-7 itu Allah beristirahat. Allah memberkati. Allah menyucikan hari ke-7 itu. Sabat adalah tanda antara Allah dengan anak-anaknya. Jadi inilah interaksi. Waktu yang berkualitas di antara kita dengan Bapa. Allah sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Kita baca di dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan Yehezkiel 20 ayat 20 dikatakan, hari-hari Sabatku
kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, kata Tuhan. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi hari Sabat ini adalah tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan kita. Dan Allah itu adalah Bapa kita. Jadi jangan lalaikan waktu yang sakral bersama dengan keluarga Allah. Hari Sabat, hari yang ke-7. Markus 2 ayat 27 dikatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Batak, bukan hanya untuk orang Manado, tapi untuk semua manusia. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Tidak dibatasi, tapi untuk semua manusia. Dan kita bisa melihat bagaimana juga Yesus. Kita adalah Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kalau Yesus melakukan, kita harus melakukan. Karena kita Kristen artinya pengikut Yesus. Apakah Yesus juga memelihara hari Sabat? Apakah Yesus juga gunakan waktunya menjadi anggota keluarga Allah? Waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus juga memelihara hari Sabat. Dikatakan Lukas 4 ayat 16, Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri membaca dari Alkitab. Jadi Yesus kebiasaannya, setiap hari Sabat, dia tidak pergi bekerja. Dia tidak pergi berkantor. Dia tidak pergi berbisnis. Tapi menurut kebiasaannya, setiap hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadah. Dia masuk ke gereja. Dia masuk ke sinagog. Lalu dia berdiri dan membaca firman Tuhan. Dia berbakti. Dia gunakan waktu yang berkualitas. Hari Sabat bersama dengan Bapaknya sebagai anggota keluarga Allah. Lalu bagaimana dengan para rasul? Rasul-rasul juga adalah memelihara hari Sabat. Dalam Kisah 13 ayat 14, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ di rumah ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah para rasul. Bagaimana nanti dengan dunia baru? Surga. Ya. Apakah kita juga akan ada di sana untuk berhari Sabat? Bulan berganti bulan. Sabat berganti sabat. Apa dikatakan? Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk surga? Untuk kita datang menyembah Tuhan, sabat ganti sabat. Kalau kita tidak mulai menerima hari Sabat perbaktian, sementara kita berada di dunia. Kita akan mulai membangun waktu yang berkualitas dengan Tuhan, dengan Bapa kita, dengan beribadah setiap hari Sabat. Mari kita datang berbakti kepada Tuhan. Yesaya pasal 66 ayat 23. Saya akan berikan ringkasan di sini. Pemelihara hari Sabat dalam Alkitab ini, saya katakan tadi di awal dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Hari Sabat yang disebut hari ke-7 adalah sudah dimulai sejak penciptaan. Lalu di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ini adalah di zaman Musa. Sudah juga dikatakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jangan lupa. Juga di dalam nabi-nabi,
Tadi kita sudah baca di dalam Yehezkel 20 ayat 12. Hari Sabatku menjadi tanda bahwa kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Lalu di dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus juga berhari Sabat. Bukan hanya Yesus, dalam Kisah 13 ayat 14 dan ayat 42 dan 44, rasul-rasul juga berhari Sabat. Dan di dalam dunia baru juga nanti kita ke sorga, kita juga harus datang menyembah Tuhan. Sabat berganti Sabat. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kita patut memelihara hari Sabat? Patut dan harus. Sekarang kita harus memelihara hari Sabat. Karena itu adalah tanda bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Pertanyaan, hari apakah hari Sabat itu? Di dalam Keluaran 20 sangat jelas dikatakan, Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Hari apa? Hari ketujuh hari Sabat itu. Kalau itu hari ketujuh, dari mana kita bisa lihat bahwa itu hari ketujuh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Purwodarminta, hari ketujuh, Sabtu, adalah hari ketujuh dalam satu minggu. Mari kita lihat secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh Purwodarminta, bahwa Sabat sama dengan hari ketujuh, Sabtu sama dengan hari ketujuh. Ahad artinya satu, pertama. Hari pertama yang kita kenal sekarang, minggu. Inilah di kamus. Ini di kamus. Jadi hari pertama itu adalah minggu. Lalu Isnain, Senin, hari kedua. Selasa, hari ketiga. Arba'ah, Rabu, hari keempat. Kamsah, Kemis, hari kelima. Sitah, Jumat, hari keenam. Sabtu atau Sabtu, hari ketujuh. Dikatakan Sabtu sama dengan Sabat. Sabat, kalau lihat Sabat nanti dihunjuk Sabtu. Jadi Sabtu hari ketujuh. Ini bukan Pendeta Sagala yang bilang, tapi ini adalah dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Secara kalender juga kalau kita lihat adalah Sabtu itu, ya, Friday, Saturday. Sabtu adalah hari yang ketujuh. Jadi kalau kita hitung tadi, berdasarkan perhitungan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu adalah hari yang ketujuh. Jadi kita tidak boleh bolak-balik. Secara matematika pun kita salah. Kalau kita katakan 1 sama dengan 7. Minggu itu sama dengan hari ketujuh, tidak mungkin. Atau Selasa hari ketujuh, tidak mungkin. Kalau hari ketujuh harus tetap Sabtu. Jadi Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya bekerja. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan kamu bekerja. Tapi kita harus ambil waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Seringkali kita sudah berpikir bahwa kita sudah di jalan yang benar. Tapi Yohanes 17 ayat 17 katakan, kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Malam ini sudah kita pelajari. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Lalu perubahan hari perbaktian. Kalau begitu Pendeta Sagala, kenapa sekarang ini banyak orang berbakti bukan hari Sabat? Kenapa hari Minggu? Ini seringkali menjadi pertanyaan di KKR. Dalam Daniel 7 ayat 25 katakan, ini adalah nubuatan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan
setengah masa. Mengubah waktu dan hukum. Ini buatan manusia. Kalau lihat penciptaan. Dari matahari terbenam ke matahari terbenam, itulah hari pertama. Dari matahari terbenam ke matahari terbenam, itulah hari kedua. Tapi sekarang ada orang merubah waktu. Permulaan hari dimulai dari tengah malam ke tengah malam. Alkitab tidak sebutkan itu. Itu buatan manusia. Lalu ada orang juga yang dikatakan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Merubah waktu dan hukum. Hukum sudah dirubah. Hari Sabat adalah hari perbaktian. Tapi banyak orang katakan ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Padahal hari Minggu adalah hari pertama. Itu adalah buatan manusia. Oleh karena itu saya mau bacakan Yehezkiel pasal 22 ayat 26 sampai 28. Lihat ini, imam-imam itu bekerja di Ka'bah. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Artinya memperkosa, tidak memperlakukan hukum itu dengan baik. Lalu bagaimana? Menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Apa yang kudus bagi Tuhan? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi mereka najiskan itu. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Mereka katakan ya kapan saja kita boleh berbakti. Bukan hanya hari Sabtu, mau hari Minggu ke, mau hari Senin ke, mau hari Selasa. Ya. Tidak mereka bedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tapi Tuhan katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Semua boleh dimakan, yang berkaki 4 boleh dimakan. Kecuali meja, itu pun silakan. Semua yang berenang boleh dimakan, kecuali kapal selam, itu pun silakan. Ya. Tidak dibedakan yang najis dengan yang tidak najis. Padahal di Alkitab katakan ini yang boleh kamu makan. Ini yang tidak boleh kamu makan. Ini najis bagimu. Lalu dikatakan yang lebih kuat diteguhkan. Mereka menutup mata terhadap hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita berbakti bukan hari Sabat. Menjadi waktu yang khusus. Bukan berarti kita tidak bisa berbakti di hari lain kepada Tuhan. Tapi hari Sabat adalah waktu yang berkualitas. Yang menandakan bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah kita. Dikatakan mereka menutup mata. Apa artinya menutup mata? Imam-imamnya. Mereka tahu hari Sabat. Tapi tidak diberitahukan. Kalau saya sebagai pendeta, saya tidak mau. Saya mau semua kita masuk surga. Dan lebih hebatnya dikatakan ayat 27. Pemuka-pemukanya di tengahnya adalah seperti serigala-serigala. Bagaimana? Menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Membinasakan orang, tapi menguntungkan diri sendiri secara haram. Apalagi? Nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, melihat penglihatan menipu, memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak berfirman. Di dalam Alkitab tidak ada pernah dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Minggu. Tapi ada banyak orang yang menyebutkan itu. Dikatakan, dengan kapur melihat, kelihatan menipu, dengan bohong mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berfirman. Tuhan hanya berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi banyak orang katakan, ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Ayat tadi mengatakan banyak orang menyangka bahwa dia sudah berada di jalan yang benar, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena dia tidak berada di dalam kebenaran. Yesus berkata Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi hati-hati penipuan tentang ajaran. Dia katakan begini firman Tuhan, tapi Tuhan tidak berfirman demikian. Dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran atau perintah manusia. Oleh karena itu,
Di dalam Kisah Para Rasul 5:29, Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan Allah katakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah waktu yang berkualitas sebagai anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu, dikatakan masih tersedia satu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia hari ke-7. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Mari kita berusaha masuk. Yang belum berada di dalam perbaktian itu. Dikatakan masih ada satu hari perhentian. Itulah hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu malam ini dipanggil oleh Tuhan. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya apa? Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Artinya kalau Tuhan datang, jangan sampai ada dari kita yang tidak masuk surga. Amin saudaraku. Tentunya Tuhan mau kita semuanya masuk surga. Oleh karena itu, malam hari ini Tuhan memanggil kita. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, termasuk ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh karena itu malam hari ini, bagi kita semuanya, tidak terkecuali yang ada di dalam ruangan ini, ataupun yang ada di virtual, yang mengikuti lewat Facebook, ataupun YouTube, Tuhan masih memanggil kita. Bagi kita yang selama ini belum menerima perhentian yang Tuhan sudah nyatakan, mari kita berikan komitmen kita. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau jadi anggota keluarga Allah. Aku mau menggunakan waktu yang berkualitas, hari Sabat Tuhan, hari yang ke-7. Supaya kalau Tuhan datang, kita semua masuk surga. Kalau kita mau untuk itu masuk surga, saya mengundang kita semuanya berdiri dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah bersama dengan kami. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena Roh Kudus Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan dituntun ke dalam kekudusan dan kebenaran. Termasuk bagaimana kami membangun keluarga kami, menggunakan waktu yang berkualitas di dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Dan terutama Tuhan, supaya kami juga menggunakan waktu yang berkualitas bersama dengan anggota keluarga Allah. Engkau sebagai Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Hari Sabat Tuhan, hari yang ke-7, hari perhentian, hari yang disucikan dan dikuduskan. 6 hari kami bekerja, tapi hari yang ke-7 kami akan berhenti. Dan kami akan gunakan waktu itu bersama dengan Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam kerajaan surga kalau Tuhan datang nanti. Tuhan tolong kami. Bagi kami yang belum mengambil keputusan, teguhkan keputusan kami. Biarlah firman ini dapat kami ikuti. Supaya kami lebih menuruti Allah daripada mengikuti manusia. Tuhan, berkati kami yang sudah memelihara hari Sabat. Agar kami lebih setia. Sehingga kalau Tuhan datang, kami akan masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, malam ini kami akan pulang. Berkati kami dan besok setelah kami melakukan semua pekerjaan kami. Malam hari kami akan kembali mengikuti acara KKR. Urapi pembicara selanjutnya Pendeta Dr. Rudi Baloyo. Berkati Pendeta Lohonoman yang akan menterjemahkan. Dan semua kami umat Tuhan yang hadir di dalam tempat perbaktian. Maupun lewat Zoom, virtual,
online. Apakah itu lewat Zoom dan juga Facebook maupun di dalam yang lain YouTube. Sehingga kami akan menerima kebenaran Tuhan. Dan kami dipersiapkan kalau Tuhan datang masuk surga. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus, dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk.